Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Tentunya kita harus tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri din wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa belajar ya, kita masih bisa bertatap muka walaupun masih menggunakan media ya, pembelajaran satu arah. Insya Allah dengan pembelajaran satu arah ini tidak mengurangi rasa belajar kalian ya, rasa minat kalian untuk belajar ya, harus tetap semangat. Pada pagi hari ini Pak Bari akan sedikit membahas, menyampaikan, menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira sebelumnya ya, masih di pelajaran tema 4 ya, masih di pelajaran tema 4. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah memberikan kita kemudahan dalam kita belajar ya, dan Allah memberikan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kami inginkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kalian yang sedang ada di rumah saat ini ya, belajar di rumah, Pak Bari insya Allah akan membimbing kalian di pembelajaran pada hari ini. Silahkan buka buku tema 4-nya ya. Silahkan, sudah disiapkan buku tema 4-nya? Ya, kalau sudah silahkan dibuka. Pak Bari akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira kemarin. Coba kalau sudah, buka bukunya di halaman 98 ya. Kita masuk di halaman 98 di pembelajaran 1 ya, di tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Kalau kalian sudah membuka buku kalian, di sini ada teks tentang ya, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Nah, kalau dari judulnya ini insya Allah menarik ya, dan sangat menarik kalau Pak Bari bilang. Kita lihat di halaman 98, Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau FTUI meluncurkan yang disebut dengan Solar Academy ya, pertama di Asia Tenggara. Jadi pertama di Asia Tenggara ini ya di Indonesia ya, yaitu institusi ya, agak ribet nih Pak Bari nyebutnya, institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya ya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar, yaitu seminar yang bernama atau yang berjudul Solar Energy for Our Future pada hari Selasa tanggal 24 Juli tahun 2012 di Universitas Indonesia atau UI ya. Lanjut. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman ya, terus dari negara wakil dari ASEAN ya, pakai ulang lagi dari ASEAN. ASEAN ini adalah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara kecuali Timor Leste ya. Lalu serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi, perkembangan serta penggunaan energi terbarukan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang potensi sumber energi terbarukan khususnya tenaga surya. Namun potensi ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah ya, ini di paragraf 1. Kita lanjut ke paragraf 2. Sel surya, jadi energi terbarukannya itu energi surya ya. Energi surya apa sih Pak? Sel surya apa sih Pak? Nah, di sini ada pembahasannya ya.
Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau ya oleh jaringan listrik. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon sangat tinggi, sangat mahal ya. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Nah, jadi contoh kecil sel surya yang ada di di elektronik yaitu salah satunya ada di kalkulator. Mungkin kalau kalian pernah melihat kalkulator, kalian pernah mengamati kalkulator itu misalkan di sini kalkulator ini yang penubuhan kalkulator nih. Ini di pojoknya ini kayak ada kaca ya, kayak kaca. Nah, itu masuk itu masuk energi sel surya. Terus yang kedua, kalau kalian lagi jalan-jalan lalu menemukan lampu penerangan di jalan, juga sekarang sudah banyak menggunakan energi surya ya, dengan panel surya yang ada di atasnya. Mungkin kalau kalian perhatikan, mungkin di pinggir jalan tol ya, atau di pinggir jalan-jalan raya lainnya ada lampu jalan menggunakan lempengan sel surya ya. Nah, itu contoh yang ada di daerah kita ya. Yuk lanjut di paragraf ketiga. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI atau Universitas Indonesia yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Ya, usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil terus diupayakan. Nah, jadi diantaranya adalah energi surya di era globalisasi ini. Dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, menggunakan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Jadi para peneliti ini sedang mencari energi-energi terbarukan, sumber-sumber energi alternatif, pengganti bahan bakar fosil. Ya, jadi bahan bakar fosil ini kalau terus menerus kita ambil untuk menjadi bahan bakar pembangkit listrik ya, itu lama-kelamaan akan habis. Ya, mungkin 30 sampai 50 tahun lagi akan habis. Nah, maka dari itu para peneliti, para ilmuwan mencari sumber energi terbarukan, sumber energi yang ramah lingkungan, yang aman, ya, tidak berpolusi, dengan persediaan bahannya yang tak terbatas. Nah, salah satunya adalah energi surya ini, ya, di mana energi surya ini kan sumbernya dari matahari, ya, dari panas matahari. Jadi insya Allah tidak akan habis, ya. Berbeda dengan energi fosil. Kalau energi fosil terus diambil, lama-lama akan habis, ya. Oke, itu tadi tentang teks Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kalau kalian sudah baca teksnya, ya, kalian baca dengan seksama, lalu dengan hati-hati, kalian lihat di halaman 99, ya. Di halaman 99 ini ada tugas, ya. Kalian di sini diminta tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tersebut pada diagram berikut, ya. Nah, dari teks yang tadi kita bacakan itu ada 3 paragraf, ya. Dari teks yang tadi kita bacakan ada 3 paragraf. Silakan kalian cari informasi pentingnya, ya, topik masalahnya di paragraf 1 ini apa. Lalu di paragraf kedua deret penjelasnya apa. Ya, pertama topik masalahnya dulu di paragraf 1. Lalu di paragraf kedua kalian cari deret penjelasnya apa. Ya, lalu di paragraf ketiga yaitu simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Jadi apa nih pesan kalian, ya? Silakan ditulis di kolom paragraf 3.
kalian kerjakan di buku tema kalian di halaman 99. Apabila di buku tema kalian tidak muat, boleh kalian tulis di buku tulis tema kalian, ya. Jadi kalian boleh mengerjakannya di buku paket tema kalian. Apabila dirasa tidak muat, kalian boleh mengerjakannya di buku tulis tema kalian. Jangan lupa dikasih tanggal, bulan, ya, di atasnya agar Pak Bari dan Bu Ira bisa tahu, ya, tentang waktu kalian pengerjaannya. Oke, itu tugas pertama di halaman 99. Kita lanjut di halaman 100, ya. Di halaman 100, ayo berdiskusi. Pertama, cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tersebut. Yang nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di era globalisasi? Pastinya ya, Indonesia yang sudah dijelaskan oleh Bu Ira kan ada bentuk kerjasama berbagai macam ya. Pastinya negara Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara ya. Nah, bekerjasamanya di berbagai bidang, ada di bidang budaya, ada di bidang ilmu dan pengetahuan, ilmu dan teknologi, ada di bidang pariwisata, ada di bidang politik dan lain sebagainya ya. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Ya, bagaimana di peran kerjasama Indonesia peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Kalian bisa tuangkan ya jawaban kalian di halaman 100 ya. Di halaman 100 di sini ada kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi, khususnya di ilmu pengetahuan. Bentuk kerjasamanya apa? Ya, misalkan di negara Asia tadi membentuk apa? Ya, silakan kalian cari tahu. Lalu peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Ya, nah kalian silakan cari sumber informasi. Sumber informasi ini tidak hanya di buku tema kalian ya, kalian bisa cari di buku-buku yang lain. Mungkin kalian punya kakak yang sudah lulus SD, ya, lalu ada buku IPS-nya ya, silahkan kalian cari sumber-sumber informasi dari buku-buku tersebut ya. Lalu kalian punya buku dari sumber-sumber lain, misalkan kalian punya buku RPUL ya, silahkan kalian cari. Jadi sumbernya tidak hanya satu ya, tapi sumber informasi kalian banyak. Pak, sekarang boleh nggak saya mencari di internet? Silahkan. Kalian boleh cari juga informasi di internet ya. Tapi silakan kalian gunakan informasi internet ini, mencari internet ini dengan baik ya. Oke, lanjut di halaman 101. Kita habiskan pembelajaran 1 ya. Di halaman 101 di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar di mana ada rumah ya. Ada rumah yang sumber energinya menggunakan energi surya ya. Yuk kita perhatikan dulu yuk, kita baca dulu sama-sama. Ayo mengamati. Di era globalisasi ini semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Betul, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Zaman Pak Bari sekolah, handphone itu hanya bisa telepon aja ya, hanya bisa telepon dan SMS. Tapi dengan seiringnya teknologi-teknologi yang ditemukan, sekarang kita bisa melihat wajah orang tersebut ya dengan video call dan lain sebagainya. Dan salah satunya ini teknologi-teknologi yang terbaru yang ditemukan ya. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi khususnya listrik. Hampir semua penemuan, hampir semua penelitian menggunakan alat elektronik. Nah, alat elektroniknya ini menggunakan sumber energi listrik. Coba kamu bayangkan. Sekarang sebelum masuk ke materi, kamu bayangkan dulu. Kalau di satu tempat itu membutuhkan energi listrik misalkan sekian volt, baru satu tempat. Lalu satu rumah sekian volt, lalu satu RT sekian volt, lalu satu RW sekian volt, satu kampung, satu desa, satu kelurahan, satu kota, satu negara membutuhkan berapa banyak sumber energi listrik. Nah, lalu kalian bayangkan lagi, jika sumber energi listrik ini masih menggunakan sumber energi fosil, masih menggunakan bahan bakar minyak, ya, batu bara untuk sebagai sumber energi utamanya. Bayangkan, fosil itu, batu bara itu bisa ribuan tahun terbentuk, ya, bisa ratusan bahkan ribuan tahun terbentuk untuk menghasilkan fosil. Nah, sedangkan itu diambil setiap hari, habis tidak? Tentunya akan habis.
bagaimana keberlangsungan energi listrik ini jika kita masih mengandalkan energi fosil tadi. Maka dari itu para peneliti, para pakar, para ilmuwan mencari sumber-sumber alternatif ya, yang tadi Bapak sebutkan, yang ramah lingkungan, yang sumber dayanya ini banyak ya, yang tidak akan habis ya, yang terbarukan ya. Yuk kita lihat di halaman 101. Namun akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik. Ya, untuk memproduksi listrik itu bahan bakar utamanya itu menggunakan minyak bumi, gas, batu bara, panas bumi, dan lain sebagainya. Ini kan energi-energi yang lama-kelamaan akan habis, ya. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satunya energi surya ini ya. Lalu yang bersumber dari cahaya atau panas matahari. Lalu yang sudah dibahas sebelumnya, energi yang menggunakan air, angin ya. Oke, yuk kita lanjut. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya yang di halaman 98 tadi. Ya, sedikit Bapak jelaskan di halaman 101, di mana di sini ada sebuah rumah menggunakan panel surya, menggunakan sel surya atau menggunakan energi surya sebagai energi listrik di dalam rumah tersebut. Nah, dari panel surya ini panas matahari diserap. Ya, panas matahari diserap lalu disimpan ya dan dirubah di electric box system. Ya, namanya electric box system. Nah, dari electric box system ini energi listrik dialirkan ya, bisa untuk penerangan, menghidupkan lampu, bisa untuk menghidupkan televisi, bisa untuk menghidupkan radio, bisa untuk menghidupkan mesin cuci dan lain sebagainya ya, dari energi surya tadi ya, dengan alat yang bernama panel surya. Oke, ini sepintas tentang cara kerja panel surya di dalam listrik tadi, di dalam rumah tadi ya. Nah, di halaman 102 Pak Dian, di halaman 102 kalian diminta tuliskan secara runtut pada kolom berikut ya, secara runtut, secara berurutan ya, berurutan, sistematis ya, secara runtut pada kolom berikut. Jadi kalian diskusikan bersama teman kalau di sekolah ya, karena kalian mengerjakannya di rumah, silakan diskusikan dengan orang tua kalian, dengan bapak kalian boleh, dengan ayah kalian, dengan abi kalian, dengan ibu kalian, dengan bunda kalian, atau dengan kakak kalian boleh ya. Kalian diskusikan mengenai cara kerja panel surya. Nah, setelah itu kalian tulis secara runtut, satu, cahaya matahari masuknya lewat pintu mana, pintu dapur, pintu kamar mandi, atau pintu apa? Pastinya bukan kan? Tadi kan sedikit Bapak jelasin tuh, cahaya matahari di mana tuh tadi tuh ya, diserap oleh apa? Lalu dari panel surya terdapat apa-apa. Nah, silakan kalian tuliskan di buku tema kalian di halaman 102 ya, ya. Kalian tuliskan di halaman 102 di buku tema kalian. Apabila tidak muat ya, apabila tidak muat penjelasan kalian sangat baik, sangat panjang, boleh kalian tuliskan di buku tulis tema kalian. Ya, di buku tulis tema kalian pastinya dengan keterangan tanggal, waktu, bulan, serta halaman yang tulis di atas ya. Kalau kalian tulis di buku tulis tema kalian halaman 102 ya. Oke, pahami sampai di sini ya. Mungkin pembelajaran hari ini Pak Bari cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang sudah Pak Bari sampaikan bisa kalian cerna, bisa kalian cermati dengan baik ya. Lalu mudah-mudahan apa yang Pak Bari sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk kehidupan kalian, untuk orang banyak, dan untuk diri kalian pribadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.